warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara, isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat. Di balik keindahan Danau Toba yang memukau, tersimpan potensi besar yang menanti untuk lebih dikenal dunia. Salah satu kawasan yang kini mulai bersinar adalah Tigaras, sebuah wilayah di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, yang siap menjadi wajah baru pariwisata Indonesia. Sabtu, tanggal 24 Mei tahun 2025, menjadi momentum penting dalam pengembangan pariwisata Danau Toba. Bertempat di Hotel Mainasya, Tigaras, digelar talk show bertajuk Pintar Digital untuk promosi event nasional. Hadir dalam kesempatan ini, Asisten Deputi Event Nasional Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Nikomang Ayu Astiti, yang menegaskan pentingnya digitalisasi dalam mendorong potensi lokal ke panggung nasional dan global. Digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tapi tentang membuka akses. Kawasan seperti Tigaras punya cerita dan keindahan luar biasa. Dengan promosi digital yang tepat, kita bisa mengangkat event lokal menjadi magnet wisatawan nasional bahkan internasional. Saya ke Tigaras, ternyata Tigaras itu kaya dengan potensi budaya. Tadi ada yang belum lihat potensi alam. Danau Toba salah satunya. Karena tinggal bagaimana mengemas sumber daya yang ada itu dikemas menjadi suatu event sehingga orang berkunjung ke sini melalui event kita bisa mempromosikan destinasi wisata kita dan juga wisatawan baik nasional maupun mancanegara sehingga menggerakkan ekonomi karena melibatkan UMKM yang ada juga masyarakat lokal terdampak dari pelaksanaan event. Kalau menurut Bu Asisten lah dengan survei tadi ya, survei dadakan ini ya, dengan Tigaras ini apa yang cocok event yang akan digelontorkan ke Tigaras ini? Bisa event budaya, bisa juga event sport. Tadi misalnya sepanjang jalan view Danau Toba itu kelihatan, kita buat sport tourism berlari di pinggir Danau Toba, kemudian sambil membuat video atau kan destinasi kita kemudian kita flash secara digital, orang akan tahu itu di mana ya, ternyata lari di pinggir Danau Toba sangat menarik, sangat asik. Artinya peranan digital ya? Iya, setelah lari kita minum teh lagi, ada kemudian jadi kita kita juga bisa membuat event di perkebunan. Banyak sebenarnya sekarang tinggal bagaimana kita bersama-sama bersinergi dan berkolaborasi karena kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Itu dia. Harapan terakhir Bu kepada masyarakat sini dengan kultur budaya yang ada di sini. Mari kita kenali budaya dan potensi yang kita miliki, kemudian bagaimana kita mengenalkan itu kepada masyarakat sehingga menjadi daya tarik orang datang ke Tigaras. Mendukung pernyataan tersebut, anggota DPR Republik Indonesia, Bani Raja Manalo, menyampaikan harapannya agar kegiatan ini tidak hanya menjadi seremoni belaka, namun memberi dampak ekonomi nyata bagi masyarakat. Pariwisata adalah jalan cepat menuju kesejahteraan. Kita ingin Tigaras menjadi etalase produk budaya dan alam kita yang dijual secara positif, dan akhirnya mampu meningkatkan kunjungan wisata ke Danau Toba. Tadi kan Pak Kadis Pariwisata Simalungun bilang ada 161 objek pariwisata destinasi yang ada di Kabupaten Simalungun. Salah satunya saya kira Tigaras ini, dan Tigaras adalah destinasi yang unggulan, potensial. Dia punya tempat penginapan, dia juga punya tempat penyeberangan di Samosir, dan banyak site yang bisa didatangi di sini. Dan saya sengaja memilih Tigaras ini bersama Kementerian Pariwisata untuk membuat pelatihan buat teman-teman, khususnya pelaku pariwisata, agar tahu bagaimana cara menjual destinasi wisata di Tigaras ini. Dan tentu tujuan kita, harapannya Tigaras menjadi pilihan bagi pelaku atau wisatawan
wisatawan. Bukan hanya saja wisatawan Nusantara, wisatawan lokal, tapi juga wisatawan internasional mancanegara datang ke Tigaras karena ternyata di Tigaras punya banyak cerita yang bisa diceritakan dan bisa dibawa pulang sebagai kenang-kenangan bagi para wisatawan. Artinya pesan-pesan khusus lah untuk para pelaku wisatawan ini. Pelaku wisata ini. Pelaku wisata? Iya. Satu hal bahasa universal dalam wisata itu adalah senyum. Saya berharap orang Tigaras itu bisa lebih banyak senyum. Ramah tamah itu penting karena kita jualannya adalah hospitality. Hospitality itu nggak mungkin orang datang kalau kita mukanya cemberut. Nah, saya harap tadi kita sudah bercerita dengan para pelaku pegiat wisata. Harapannya mereka punya bekal, punya ilmu, dan saya rasa mereka juga sudah paham ini, tinggal hanya mempraktikkan saja bagaimana kemudian membuat rasa, memenangkan rasa para wisatawan itu mereka bisa lakukan. Seperti itu dia ya. Yes. Tadi kan Pak Di bilang ada kesempatan yang bisa diambil dari Komisi 7 gitu. Artinya kepada pemerintah daerah gitu ya kan. Paling tidak ya event-event apa yang bisa digiring kemari gitu. Kira-kira seperti apa pesan kepada pemerintah Kabupaten Simalungun? Tinggal kreatif aja sih sebenarnya. Gitu ya. Instrumennya ada, Iya. kementeriannya ada, destinasinya ada, SDM-nya ada. Tinggal kemudian kita membuat event yang seperti apa. Tapi dengan catatan yang kita harus pertanyakan di awal adalah kira-kira kalau kita buat event ini akan datang nggak wisatawan? Nah, apa yang paling mungkin disukai oleh para wisatawan? Bukan yang kita sukai, Iya. tapi harus yang disukai oleh wisatawan. Dan mereka mau menghabiskan uangnya di sini agar putaran ekonominya jalan. Dan saya kira ada satu contoh yang menarik. Kabupaten Banyuwangi sudah sukses melakukannya. Kenapa kita tidak bisa? Padahal kita punya semuanya di Simalungun, di Sumatera Utara. Surga, kepingan surga ya. Yang jatuh ke Samosir. Iya. Di Tigaras, Termasuk juga bagiannya. tetangga kepingan surga. Iya. Di sisi pemerintah daerah, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Simalungun, Fikri Fanani Damanik, melihat acara ini sebagai langkah awal untuk mengubah mindset pelaku wisata lokal. Kita ingin masyarakat sadar bahwa pariwisata bukan hanya milik pemerintah, tapi milik kita semua. Kalau mindsetnya sudah terbuka, maka pelayanan akan membaik, kenyamanan wisatawan meningkat, dan Tigaras bisa menjadi destinasi impian yang selalu ingin dikunjungi kembali. Sebenarnya seperti yang disampaikan Bang Bani, ini semua sudah terbuka, destinasinya sudah ada, dan orangnya juga sudah ada. Hanya tinggal mengingatkan kembali. Tentunya Danau Toba ini kan bukan hal baru, Iya. ratusan tahun. Skemanya sudah ada. Hanya tinggal memperkuat bagaimana membuat orang nyaman dan bagaimana tinggal meyakinkan acara sehingga yang ingin dikejar terwujud. Ruang hari ini kami ucapkan terima kasih dan langsung direct dari Pak Asdem. Kami akan susun, kami akan rancang, ya, kemudian penekanannya kita harapkan Pesona Indonesia. Wonderful Indonesia. Langkah kecil di Tigaras hari ini adalah lompatan besar untuk masa depan Danau Toba. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan teknologi, Tigaras tak hanya menyapa Nusantara, tapi siap menyapa dunia. Tigaras dari Danau Toba untuk dunia. Tim Liputan, Kemas Edi Junaidi, Mona Lisa TV mengabarkan.